Langit memerah di atas Tel Aviv. Rudal-rudal melesat dari cakrawala Persia. Di sisi lain dunia, Washington mengadakan pertemuan darurat. Dan di antara semua itu, Indonesia diam. Tapi hingga kapan? Hari ini dunia tak lagi sama. Nubuat-nubuat yang dulu hanya kita dengar dalam ceramah-ceramah dan buku-buku akhir zaman mulai bergerak dari wacana menuju kenyataan. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah itu akan terjadi, tetapi kapan semuanya akan mencapai klimaks. Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika saat ini memasuki babak baru. Dan di tengah arus sejarah yang semakin deras ini, satu pertanyaan mulai menggelisahkan. Di manakah posisi Indonesia? Di pihak mana bangsa ini akan berdiri ketika kebenaran dan kebatilan saling berhadapan? Iran bukan negara biasa. Dalam sejarahnya yang panjang, Persia nama-lamanya selalu punya ambisi besar dan pengaruh global. Di era modern, ambisi itu tetaplah ada, hanya saja dibalut dalam ideologi dan semangat perlawanan, apalagi ketika menyangkut Israel. Israel, negara kecil yang berdiri di tengah dunia Arab, tidak pernah lepas dari konflik. Sejak kelahirannya pada tahun 1948, Israel selalu berada dalam kondisi siaga. Namun belakangan ini ketegangan meningkat tajam. Serangan udara, sabotase fasilitas nuklir, dan operasi militer menjadi rutinitas yang mencekam. Di tengah dua kutub itu berdirilah Amerika Serikat, negara adidaya yang selama puluhan tahun menjadi sekutu setia Israel dan musuh bebuyutan Iran. Tapi kini hubungan itu mulai bergeser. Amerika menghadapi dilema geopolitik, tekanan domestik, dan ketidakpastian global yang membuat mereka tidak selalu siap turun langsung dalam setiap konflik. Namun meski secara formal belum terjadi deklarasi perang total, tanda-tandanya sudah nyata. Rudal sudah diluncurkan, pangkalan diserang, peringatan dilontarkan. Di media sosial, tagar World War III kembali menggema, dan banyak sekali yang menghubungkannya dengan nubuat akhir zaman. Dalam banyak literatur Islam, akhir zaman akan ditandai dengan pertarungan besar, fitnah Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, perang di Syam, dan panji hitam dari arah timur. Sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa akan keluar dari Khurasan pasukan dengan panji hitam yang tidak bisa dihentikan sampai mereka menancapkan bendera di Baitul Maqdis. Khurasan, hari ini wilayah itu sebagian besar berada di Iran. Apakah konflik yang sedang kita saksikan ini adalah cikal bakal pasukan panji hitam itu? Ataukah ini hanya babak awal dari peristiwa yang lebih besar? Kita belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, tensi di kawasan itu bukan lagi konflik biasa. Ini sudah menyentuh sisi spiritual dan eskatologis. Sebagian ulama mengingatkan bahwa perang akhir zaman akan melibatkan tiga kekuatan besar: kaum muslimin, pasukan Romawi atau yang dimaknai sebagai Barat ataupun NATO, dan Yahudi. Apakah Israel dan AS adalah bahagian dari itu? Jika iya, maka siapakah yang menjadi benteng terakhir Islam? Lalu muncul pertanyaan krusial, bagaimana dengan Indonesia? Negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini seringkali disebut sebagai raksasa tidur. Dalam banyak prediksi akhir zaman, nama Indonesia memang tidak disebutkan secara eksplisit. Namun dalam skema geopolitik Islam global, posisi Indonesia sangat strategis. Pertama, dari sisi demografi, lebih dari 87% penduduk Indonesia adalah muslim. Itu berarti lebih dari 230 jiwa yang bisa menjadi kekuatan spiritual dan moral dalam peta akhir zaman. Kedua, dari sisi lokasi geografis, Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua. Di masa lalu, lokasi ini menjadikan Nusantara sebagai pusat perdagangan dunia. Dan di masa depan, posisi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai poros logistik dan pertahanan yang vital. Ketiga, dari aspek diplomatik, Indonesia memiliki hubungan yang relatif baik dengan dunia Islam dan Barat. Kita punya modal besar sebagai penyeimbang. Tapi apakah Indonesia siap? Disinilah ujian sebenarnya. Saat negara-negara Timur Tengah saling berperang, saat Amerika Serikat dan Israel saling merespon serangan dengan teknologi mutakhir, Indonesia masih disibukkan dengan konflik internal, polarisasi politik, ekonomi yang rapuh, dan pertarungan ideologi di medsos. Padahal, suara Indonesia bisa menjadi penentu.
Dunia sedang mencari poros Islam yang kuat, tetapi damai, yang punya kekuatan tapi tetap bijak. Dan Indonesia bisa menjadi itu, kalau kita mau bangkit dari tidur panjang kita. Namun posisi ini bukan tanpa risiko jika Indonesia memilih untuk vokal mengecam Israel dan mendukung Palestina ataupun Iran. Maka konsekuensi diplomatik dan ekonomi bisa sangat besar. Kita bisa mendapat tekanan dari sekutu barat, bahkan ancaman sanksi. Sebaliknya, jika Indonesia diam, dunia Islam akan bertanya, kemana suara 230 juta kaum muslim terbesar di dunia? Diam bisa dianggap pengkhianatan terhadap amanat umat. Beberapa waktu terakhir, Indonesia mulai menunjukkan sikap diplomatik yang lebih aktif. Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan mengecam pelanggaran HAM di Palestina. Pemerintah mengirim bantuan kemanusiaan. Di media sosial, gelombang dukungan terhadap Palestina dan kecaman terhadap Israel terus meningkat. Namun semua itu belumlah cukup. Di era ketika kebenaran dan kebatilan saling berhadapan secara terbuka, netralitas bisa berubah menjadi kelalaian. Indonesia harus memilih menjadi penonton sejarah atau menjadi bagian dari sejarah besar umat ini. Dalam beberapa tafsir, akhir zaman akan dipenuhi oleh negara-negara yang terpecah. Tapi akan ada satu kekuatan yang muncul dari timur, membantu Imam Mahdi menegakkan keadilan. Banyak ulama tidak menyebut nama negara itu secara pasti. Tetapi melihat kondisi umat Islam saat ini, mungkinkah Indonesia menjadi bahagian dari pasukan timur itu? Mari kita lihat secara realistis. Membuat akhir zaman bukan sekedar cerita mistik. Ia adalah panggilan untuk refleksi dan persiapan. Saat konflik Iran-Israel-Amerika memanas, kita tidak boleh hanya menjadi penonton yang terpaku pada layar ponsel. Kita harus mulai bertanya, bagaimana kondisi pertahanan negara kita? Apakah generasi muda kita memahami sejarah dan strategi geopolitik? Sejauh mana umat Islam dan Indonesia siap menghadapi perubahan besar dunia? Jangan sampai ketika sejarah bergerak, kita masih sibuk memperdebatkan hal-hal yang remeh-temeh. Jangan sampai ketika dunia memanggil, kita justru sibuk membangun citra, bukan karakter. Sobat Penapedia sekalian, dunia sedang berubah. Kekuatan lama mulai runtuh dan kekuatan baru mulai bangkit. Iran telah menunjukkan bahwa ia berani menghadapi musuhnya secara langsung. Israel untuk pertama kalinya dalam sejarah modern merasakan takut. Dan Amerika mulai bingung bagaimana mempertahankan hegemoninya. Dalam pusaran besar ini, Indonesia punya pilihan. Diam dan hilang dari dalam sejarah atau bangkit dan menjadi poros baru peradaban. Wahai bangsa Indonesia, umat Islam terbesar di dunia, inilah saatnya kita mengambil peran. Kita mungkin tidak punya rudal seperti Rezvan, kita mungkin tidak punya Iron Dome, tapi kita punya satu hal yang belum tentu dimiliki negara lain, yaitu kekuatan spiritual umat dan potensi solidaritas yang luar biasa. Mari kita bersiap. Karena ketika akhir zaman datang, yang dibutuhkan bukan hanya senjata, tapi keberanian dalam memilih kebenaran. Barakallahu fikum, wallahu bil muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.